Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat untuk kalian karena sudah menjadi bagian dari keluarga SMPN 4 Pangalengan. Tak lupa juga syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita bisa diberikan kesempatan dan nikmat sehat untuk mengikuti acara PPDB ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Hardianti S.Hum. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan akan memberikan materi kepada anak-anak yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Jangan lupa siapkan buku kalian ya. Kalian silahkan simak dan jangan lupa dicatat. Oke. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki makna sebagai individu yang hidup dan dalam kaidah naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus memiliki sikap dan hubungan diri yang berkembang dari kemauan diri yang dilandasi oleh keikhlasan, kerelaan, demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negaranya. Upaya bela negara sebagai dasar juga untuk mewakili kehormatan bagi setiap warga negara yang dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian bagi negara dan bangsa. Keikutsertaan kalian dalam bela negara ini merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Lanjut. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih diperhatikan penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di antaranya, 1. Ada cinta tanah air. Cinta tanah air ini kita dapat wujudkan dengan cara kita memahami sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, mengatur lingkungan kita, dan pastinya menggunakan nama negara kita, yaitu Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu mendukung dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Ya maksudnya, jadi apa yang menjadi cita-cita kalian nanti ke depannya harus selaras dan sesuai dengan apa yang diterapkan dalam negara kita ya. Yang ketiga, ada Pancasila. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat memecahkan setiap tantangan dan hambatan yang ada pada diri kita dan negara kita. Lanjut. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud ini, bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti para atlet yang bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktu mereka untuk bekerja. Sebetulnya contoh simpel untuk kalian sebagai siswa-siswi, rela berkorban di sini apa sih? Ya kalian tuh sebagai siswa-siswi ya harus rela berkorban, rajin belajar, fokus kepada pendidikan kalian. Contoh kecilnya sebagai siswa ya. Lanjut, ada juga memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, tetap ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Dalam konteks ini ya profesi kalian sebagai apa? Sebagai pelajar. Lanjut, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Maksudnya, kalian harus cinta tanah air tapi tanpa merendahkan negara lain. Ya maksudnya ya kalian harus menjunjung tinggi negara kalian tapi tidak juga dengan menghina negara lain. Seperti itu ya.
Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. 1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada juga 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah 1. Sukuisme atau menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Tidak boleh ya seperti itu. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang terakhir, provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Karena negara kita negara kesatuan Republik Indonesia, ya kita harus berfokus pada negara kita. Jangan karena kita berbeda-beda suku bangsa, terus kita mah ada suku ini, kita mah ada suku ini. Tapi tidak ya, kita itu negara kesatuan Republik Indonesia, jadi kita harus satu Indonesia. Lanjut. Sikap patriotisme dalam sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme ini adalah 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, dan tidak kenal menyerah dan putus asa. Oke, kayaknya udah ya. Udah, sampai situ pemaparan saya. Silahkan kalian review. Jangan lupa dicatat hal-hal pentingnya karena nanti akan jadi tugas selama menjalani MPLS ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan ini hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.